Di sini saya akan membawakan materi tentang ilmu negara. Yang pertama, pengertian ilmu negara. Yang kedua, unsur-unsur negara. Yang ketiga, hubungan ilmu negara dengan kenegaraan lainnya. Dan yang keempat, asal mula dan berakhirnya negara. Yang pertama, pengertian ilmu negara. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai ilmu negara. Yang pertama, Aristoteles berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu persekutuan yang memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, negara menurut Cicero. Menurut Cicero, negara adalah suatu keharusan dan yang harusnya didasarkan atas ratio manusia. Dan yang keempat, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah sesuatu dari teritorial yang rakyatnya dipimpin oleh sejumlah pejabat. B. Pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1946. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki pokok-pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum tata negara pada umumnya. C. Objek ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan tentang negara dan sendi-sendi pokok tentang negara. Negara yang dimaksud adalah negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Selain itu, negara yang dimaksud belum memiliki objek tertentu. Materi yang kedua mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, unsur negara secara klasis, yang kedua unsur negara secara yuridis, dan yang ketiga unsur negara secara sosiologis. Unsur negara secara klasis. Unsur negara secara klasis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Yang pertama, wilayah. Batas wilayah suatu negara yang menjadi tempat berlakunya kekuasaan negara tersebut adalah wilayah tertentu. Wilayah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah darat, yang kedua wilayah laut, dan yang ketiga wilayah udara. Yang kedua, rakyat. Hal yang dimaksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat. Meskipun mereka memiliki kepercayaan kulit yang berlainan. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Negara sebagai suatu organisasi memiliki badan pemerintah atau badan pimpinan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin negara yang disebut pemerintah, sedangkan fungsinya yang disebut pemerintahan. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini untuk mencegah terjadinya ancaman dari luar atau campur tangan negara lain. Unsur yang berikut, unsur negara secara yuridis. Unsur wilayah secara yuridis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wilayah hukum, yang kedua subjek hukum, yang ketiga hubungan hukum. Pertama, wilayah hukum. Wilayah hukum di sini meliputi laut, udara, darat, serta orang dan batas wewenangnya. Yang kedua, subjek hukum. Subjek hukum daripada negara adalah pemerintah yang berdaulat. Dan yang ketiga, hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum antara penguasa dan kekuasaan, termasuk hukum dan luar negara, dan hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional. Yang terakhir, unsur negara secara sosiologis. Unsur negara secara sosiologis terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor sosial, dan yang kedua, faktor alam.
Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial meliputi 3 unsur. Yang pertama, unsur masyarakat. Yang kedua, unsur ekonomis. Yang ketiga, unsur kultural. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam meliputi unsur wilayah dan bangsa. Tadi yang berikut mengenai hubungan negara dengan kenegaraan lainnya. A. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengertian-pengertian pokok suatu negara dengan memberikan dasar-dasar teori yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara sendiri memiliki penerapan dalam kenyataan-kenyataan konflik dan bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu negara mempunyai sifat praktis. B. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik adalah ilmu negara dengan hukum tata negara menyelidik karakternya, judiris negara, maka itu ilmu negara. Ilmu politik menyelidiki bagian dari negara itu sendiri. Seorang ahli politik yang bernama Heontik yang menyebut ilmu politik adalah sosiologi negara. Ilmu negara dengan ilmu politik memiliki persamaan objek yang menyelidiki, yaitu negara hanya menjadi perbedaan adalah metode. C. Hubungan ilmu negara dengan ilmu administrasi negara atau HAN. Secara umum, hukum administrasi negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran, dan penciptaan hak dan sebagainya. Materi yang berikut mengenai asal mula dan berakhirnya negara. Teori asal mula dan berakhirnya negara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori kenyataan. Teori kenyataan timbulnya suatu negara adalah suatu kenyataan apabila pada suatu negara telah terpenuhi unsur-unsur yang di dalamnya daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara sudah menjadi kenyataan. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Jika sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak berkehendak kepadanya. Ketiga, teori perjanjian. Timbulnya suatu negara karena perjanjian yang diadakan antara orang yang tadinya hidup bebas, merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Yang keempat, teori penaklukan. Negara timbul karena kelompok manusia yang menaklukkan manusia dan daerah lainnya. B. Teori lenyapnya negara. Teori ini menjelaskan bahwa negara juga bisa lenyap. B. Teori lenyapnya negara. Teori ini menjelaskan bagaimana negara bisa terbentuk dan negara juga bisa lenyap atau hilang keberadaannya karena berbagai faktor baik secara alam maupun sosial. Ada beberapa teori tentang lenyapnya negara. Teori yang pertama mengenai teori organis. Teori ini memandang negara seperti organisme hidup yakni tumbuh, dewasa, dan pada akhirnya mati. Yang kedua, teori anarkis. Teori ini berpandangan bahwa negara hanyalah alat paksaan untuk masyarakat primitif yang belum beradab. Dan yang ketiga, teori anarkis. Menurut teori ini, negara ini akan lenyap bila tidak ada lagi pertentangan antara kaum bourgeois. Poin yang berikut mengenai faktor-faktor penyebab lenyapnya negara. Faktor yang pertama, faktor alam. Negara bisa hilang karena bencana alam, seperti tenggelam, gempa, atau perubahan iklim global. Dan yang kedua, faktor perubahan sosial. Negara dapat lenyap karena penaklukan, kudeta, perjanjian, atau gabungan dengan negara lainnya.